Kopi dia yang diseduh itu jualnya berapa? 2.500. Indomie yang pakai telur yang di tempat saya 9.000, di tempat adik saya itu dia jual sampai 7.500. Lama-lama banting harga ya. Banding harga. Saya mah di sini sebagai asli warga sini, ya, maksudnya teh orang Sunda bahasa nama itu kan. Kalau dia mah pendatang dari Jawa Timur, kok malah ngerusak. Ada satu sosok makhluk hitam legam, seakan mau habislah, tamat riwayat adik kamu. Maksudnya gimana? Ya bablas nyawanya. Tanah. Dari hasil deteksi Abah Nana, ternyata tanah ini adalah tanah kuburan. Ini adalah satu media seseorang yang ingin menghancurkan usaha persaingan bisnis tadi. Di tanah sunyi tanpa suara, gundukan tanah masih terlihat basah. Dari bayang kegelapan seorang datang, tanah segenggam diambil dalam diam. Ditaburkan di suatu tempat yang tak terjamah, yang tak memungkinkan dibersihkan orang. Tanah kuburan bukan tanah sembarangan, karena bisa menghancurkan usaha dari adik Abah Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada ya. Mudah-mudahan semua sehat, semua rezekinya lancar dan puasanya juga lancar. Ada Abah Agus di depan kita. Apa kabar Abah? Alhamdulillah Mang Ei. Sehat ya Bah ya? Alhamdulillah Mang Ei. Ini ganteng sekali nih hari ini. Dari Ya, mana ini Bah? pulang tarawehan Mang Ei. Langsung sini ya? Jadi langsung aja ke sini tarawehan, terus tadi tadarus, ya memang menjadi satu keutamaan di bulan suci Ramadan sendiri. Iya Bah. Jadi Abah tadi menghubungi kita nih. Ternyata Abah mau menyampaikan sesuatu ke penonton ya. Ada kisah yang perlu disampaikan ke kita semua. Ini terjadi di keluarga Abah ya? Ini terjadi di keluarga Abah sendiri. Kebetulan ini menimpa adik yang nomor 9, adik perempuan. Perempuan? Itu betul. Ya memang sih ini cukup memprihatinkan sebetulnya ya Mbak Iya. Tapi karena ya kalau orang sih biasanya tuh orang suka ada yang minta tolong ke saya. Tapi ternyata dengan kondisi keluarga sendiri, adik yang tertimpa satu musibah boleh dikatakan sih, satu ujian, kok saya sendiri hampir tidak bisa menanganin. Ternyata ada pepatah mengatakan di atas langit ini ada langit, di bawah bumi pasti ada bumi. Jadi Abah menyaksikan kejadiannya? Bukan menyaksikan lagi, ini sampai kita pun mencari usaha ke sana kemari. Selain minta bantu teman juga, ya ternyata ya seperti itulah Mang Ei. Berat ini kasusnya? Cukup berat sebetulnya Mang Ei. Abah kegiatan apa sekarang Bah? Kegiatan masih seperti biasa Mang Ei, jadi pijat khusus untuk penanganan pasangan suami istri agar tetap dalam kegiatan rumah tangga ini sendiri tetap romantis, harmonis ya? Itu ke arah situ. Oke, jadi teman-teman malam mencekam yang punya masalah tentang apa Bah? Ya untuk pasangan suami istri lah Pak Sutri. Silakan hubungi Abah Agus ya. Insyaallah. Ya Bah, mudah-mudahan puasanya lancar ya. Amin amin. Dan sobat di rumah juga usahanya lancar. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Abah Agus. Jadi begini Mang Ei, kisah ini memang saya alami sendiri ya, menimpa adik saya sendiri. Adik nomor 9, kebetulan di keluarga ini 7 perempuan, laki 3, saya yang paling besar. Nggak terdiduga, tidak diduga sama sekali, kisaran bulan Agustus tahun 2024. Ini masih hangat Bah ya kejadiannya? Masih hangat, masih Masya Allah ini tuh masih teringat terus ini sampai sekarang sendiri.
Jadi seperti biasa kalau pagi, siang, sore ya ada tamu lah minta tolong ke saya pijat. Kadang ada yang minta kebugaran segala macam aja Mang Ai. Sore saya jam 4 baru selesai. Setelah sholat asar, maghrib, isya kurang lebih sekitar jam 8 malam Mang Ai. Pas lagi ngopi sama ngerokok nyantai aja. Rata-rata telepon masuk. Saya duduk di kursi, terus di meja, saya ambil. Kok adik di sini kan? Jadi kebetulan saya punya adik ipar ini namanya Kang Ade di situ. Saya angkat. Assalamualaikum lu. Naon? Ada apa Kang? Wah, lagi nyantai? Iya. Duh, maaf ganggu saya. Ganggu kenapa? Enggak, bisa ke Bandung enggak? Ke Bandung? Emang ada apa? Penting katanya. Ya maksudnya penting yang bagaimana? Enggak lah, nantilah kita bicarakan di sana. Enggak, ini kan udah malam, paling insya Allah sih besok. Ya udah nggak apa-apa, jangan sampai enggak ya, insya Allah nanti saya datang. Nah, telepon ditutup, udah gitu saya coba pakai hubungi salah satu aplikasi via travel. Jadi saya pakai betul deket dari rumah ke tempat setel itu sendiri ke travel. Hubungin, ternyata jadwal saya dapatnya ini jam 8.30. Jadi 15 menit sebelum pemberangkatan kita harus sudah standby. Nah, keesokan pagi seperti biasa udah mandi segala macam. Saya juga tidak terlepas bawa pakaian lah untuk jaga-jaga gitu kan. Berangkat aja. Bayar aja ke sana. Pak, ini dapat nomor duduknya nomor 10. Ya udah nggak apa-apa. Nah, terus bayar aja 95.000 kalau ke Bandung, Pak Ai. Jadi ke Bandung perjalanan kurang lebih sekitar 2,5 jam gitu. Karena sekarang ke Bandung itu tidak seperti dulu pakai bis segala macam, sekarang lebih cepat karena via tol Cisundawu. Singkat cerita saya itu nyampe di pemberhentian di daerah Kopo, Mak. Jadi ada Buah Batu, ada ke Miko Kopo. Berhenti di situ. Terus saya hubungin adik ipar teh. Dek, ya Wan, udah nyampe di Miko, tolonglah jemput. Ya udah tunggu aja dulu. Ada kurang lebih sekitar setengah jam lah, kurang lebih sekitar hampir jam 1-an. Jam 1 nyampe dia pakai motor. Terus perjalanan dijemput. Perjalanan saya bawa tas dijingjing kayak beginian, helm biasa jalan. Jadi rumah adik saya ini itu di daerah Kabupaten Bandung wilayah selatan. Memang cukup macet. Kalau dari Kopo, Sayati nyampe ke daerah Margahayu, Soreang ke sananya lagi. Itu masuk ke daerah perumahan. Baik aja ke sana tuh. Turun, motor diparkirkan sama adik ipar saya tuh. Sok masuk Wan. Pas begitu saya pintu dibuka, kok ada hal yang janggal buat saya. Ada hal janggal dalam artian tuh, kok ini bau batang gitu kan. Jadi kayak bau bangkai emang. Terusan juga yang biasanya rumah adik saya itu kan seger lah ke situ kan. Kok ini banyak hal yang aneh buat saya sendiri. Kok ini rumah tuh gimana, kok nggak pernah keurus atau gimana kata saya tuh. Nggak tahu Wan, kok ini kok bau kayak beginian tuh. Iya, kadang-kadang suka bau seperti ini. Emang pernah dicari? Enggak. Pernah dicari, ditelusurin, tapi sumbernya ini nggak pernah ketahuan ke situ. Ya saya tidak terlalu banyak bicara lagi. Terusan mana adik saya, ke adik ipar tuh kan. Ternyata adik saya itu lagi di kamar aja Mang Ai. Adik perempuan. Badannya yang tadinya segar bugar, ini kondisi sendiri sangat kurus Mang Ai. Mata sampai cekong ke dalam kayak beginian gitu kan. Kulit. Ini sakit apa? Kata saya. Nggak tahu Wah. Emang kamu udah berupaya kemana nih untuk mencari kesembuhan tuh?
sudah ke rumah sakit, sempat dirawat, ya kurang lebih sekitar 1 bulanan katanya. Tapi menurut dokter sih nggak ada penyakit yang katakanlah kronis atau bagaimana, khawatirnya kena TBC gitu kan, apakah kena tipes atau segala macam, nggak ada ke situ kan. Nah terus gimana? Ya sudah dibawa balik lagi. Kok kamu ngasih tahu udah kondisi adik seperti ini? Kata saya tuh ke adik ipar. Aduh maaf Wan, ya intinya saya sendiri sih tidak mau merepotkan ke yang lain. Tak lihat tengok, udah mukanya pucat segala macam. Dipegang ke gini nanti. Ini dingin Mang Ai. Dingin, kening. Terus lagi saya penasaran. Ya sebisa-bisa saya sendiri. Baca Fatihah, coba minta air lah. Dibacain, ditetesin ke mulutnya, terusan juga karena matanya ini kan merem terus, tetesin, mulai agak melek ke situ. Saya kasih minum, mulai nih nengok gitu tuh, ke kanan ke kiri, diem dia saya kayak aneh gitu, seperti bukan ke kakaknya sendiri, kayak ke orang asing. Istighfar, ini maaf ini saya samarkan Mang Eja karena ini untuk menjaga satu privasi. Ini namanya Nita. Nita istighfar Nit. Cuma diem aja gitu kan. Gak lama kemudian dia berusaha bangun. Bangun terus mendelik kayak gitu. Langsung spontan. Kamu jahat. Kakak harusnya sayang kepada adik sendiri, jahat kamu. Ini juga. Itu sampai nunjuk-nunjuk ke suaminya, itu notabene adik ipar saya. Kaget, istighfar gitu kan. Itu kok terus-terusan. Ya saya kan penasaran. Dek ini gimana? Ya ini seperti ini. Sering ngoceh gak karu-karuan. Nah terus juga kalau misalkan malam ini nangis berontak. Sampai jerit tolong kayak gituan tuh. Sampai tetangga juga udah suka pada datang. Karena waktu seiring perjalanan kurang lebih sekitar jam 12 tuh kan. Ya kita sih melek. Ngaji lah bareng-bareng sebisa-bisanya. Fatihah, terus juga Yasinan juga, surah Al-Kahfi segala macam aja. Tapi ya seperti itu. Karena saya juga perjalanan dari Cirebon, ya sempat ya manusia biasa lah ngantuk lelah gitu kan. Yang lain pada tidur. Pas lagi duduk di tikar gitu kan sambil gini. Jadi kalaupun ngantuk tidur disebut tidur tuh enggak lah Mang Ai teh. Kayak merem ayam tuh. Udah kayak beginian, itu terdengar sama saya itu jelas sekali pintu koyok. Kok gituan tuh. Astagfirullahaladzim. Nah kayak gitu terus saya penasaran. Saya bangkit berdiri, tengok pintu nggak ada. Adik ipar saya malah tertidur dia. Apa kata saya? Malam kemudian sudah saya duduk lagi. Nggak lagi duduk kayak gituan tuh. Kayak kaki Mang Ai. Lewat beginian. Terusan ini si rambutnya sendiri sampai panjang ke sini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Robi. Sampai ngelus-ngelus dada saya. Disebut mimpi yang enggak ke situ kan. Waktu saya tidur juga kayak tidur ayam ke situ tuh kan. Jadi seakan saya tuh terbawa lah. Baris bunyi azan subuh, mulai aja sholat subuh segala macam, bangunkan adik ipar, sholat subuh barengan, terusan juga adik ipar nyiapin kopi, kebetulan saya suka ngopi segala macam, sarapan. Nah baru ini gimana ngelanjutin pembicaraan teh, udah usaha mah udah kesana kemari sampai pernah diruqyah segala macam juga tidak mempan katanya. Saya berpikir ya saya juga kan punya kenalan di Bandung gitu kan. Nelpon teman. Pas nelpon kebetulan ada kontaknya itu Ustadz Kohar. Ditelepon kok gak nyambung-nyambung gitu kan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Pikir saya tuh mungkin lagi di-off-kan dulu gitu kan. Telepon ke selulernya jawabannya itu tadi. Nomor telepon yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Aduh, nunggu kurang lebih sekitar 2 jam dari situ baru ada balasan. Telepon balik. Kang Agus,
Oh iya Kang Kohar, lagi di mana? Saya kebetulan lagi di Bandung. Kang Kohar lagi di mana? Ini saya tuh lagi di Subang. Kebetulan dia sendiri ya sambil nyambi lah bahasanya tuh. Jadi Grab kayak begituan mah ke situ tuh. Bisa tolong enggak nih saya? Tolong gimana? Ini ya adik siapa? Si Nita. Kenapa si Nita? Sakit ya udah nanti aja lah. Kalau gitu mah pulang dari Subang nanti kita ke sana katanya. Sherlock aja lah alamatnya. Kebetulan teman saya itu tinggalnya di daerah Cihanjuang Cimahi makanya. Saya kasih Sherlock. Besoknya kisaran jam 10 udah datang tuh. Tepat Sherlock. Datang aja ke rumah. Kang Agus, mana Nita? Itu Kang. Gitu tuh. Dia tengok gitu tuh kan. Terus saya juga dia, wah ini mah aja aneh-aneh, aneh-aneh gimana? Udahlah, minta air aja. Baca air segala macem. Terusan juga lama kemudian, tolong ini air ini dimasukin aja ke ember, dimandikan sambil nanti sedikit diminumkan. Ya kita diusahakan, bangunkan adik saya. Setelah dimandian gitu tuh mulai ada sedikit perubahan makanya. Mulai ada perubahan, dia mulai bisa sadar. Ke saya juga mulai nanya, Iraha datang, kapan datang? Dari kemarin semua. Udah kaget tuh. Pak Kohar mah. Iya. Terus Nita kenapa kok kayak beginian? Nggak tahu katanya kan. Ya pikir saya tuh udah selesailah permasalahan tersebut tuh gitu kan. Kurang lebih sekitar hampir 2 jam di situ tuh kan. Ya singkat cerita Kang Kohar pun balik aja lagi pamitan. Ya sebagai tanda terima kasih mesin ke teman yang ngasih lah saya uang bensin gitu. Kang ini buat bensin. Wah nggak usah ngerepot-repotin. Masa ke jadi teman itu sudah dianggap saudara. Masa ke saudara sendiri nggak usah ini. Ya alhamdulillah dipaksa terima. Pulang aja. Ternyata Mang di luar dugaan saya. Malamnya kejadian lagi. Sampai teriak-teriak seperti itu. Kejadiannya ini yang memang gak diduga. Jadi adik saya itu ngoceh gak karu-karuan. Ke saya disebutnya kakak yang jahat. Ke suaminya sendiri notabene adik ipar saya sendiri ngakunya seperti itu. Bilangnya tuh kamu jahat, kamu mau menginginkan nyawa saya. Sampai segitunya makanya. Aduh ya Allah kata saya, ini gimana seperti ini kan. Nah ngobrol aja rembukan. Karena kita juga masih ada keluarga di situ, adik-adik dikumpulin semua. Ya notabene saya sebagai kakak yang paling besar. Ya usaha atuh Jang. Jadi adik-adik juga nyebut ke saya teh Ujang kalau di sana teh. Usaha atuh barangkali bisa nyari-nyari lah orang yang pintar atau bagaimana gitu tuh kan. Ya insya Allah kita akan coba berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan adik sendiri. Karena selama ini saya sekeluarga dari mulai orang tua, ibu itu menanamkan satu kebaikan. Siapa yang menebar benih kebaikan, insya Allah kita pun akan menuai kebaikan itu sendiri. Tapi siapa yang menabur angin, dipastikan dia akan menuai badai. Itulah yang memang kita pegang. Selama ini saya tidak pernah beriri dengki, jahil ke siapapun juga segala macam. Tapi kok kenapa Allah menguji sampai sebegitu, ya boleh dikatakan dahsyat ya yang belum pernah kami alami selama ini. Keesokan hari saya pun mencari teman kesana kemari gitu kan. Dengan segala keterbatasan, adik ipar saya tetap suruh nungguin, menjaga. Karena selain sering ngamuk-ngamuk, adik saya itu suka berontak. Berontak bahkan, ya maaf Mang sering pergi keluar begitu saja. Pergi keluar entah kemana gitu. Sambil ngoceh-ngoceh, padahal ya keluarga kami tidak ada ODGJ bahasanya kan. Nggak ada seperti itu. Nah saya berangkat ke daerah Banjaran. Ke daerah Banjaran, ketemu teman ke si Denny. Den, apa? Aduh, adik saya tuh gering, sakit gitu. Sakit gimana? Ya itu tadi sakit aneh.
Ya barangkali Denny punya kenalan lah yang bisa bantu saya kan. Wabil khusus buat adik saya sendiri gitu. Insya Allah bah mudah-mudahan aja jodohnya katanya kan. Ya sudah. Jadi dari rumahnya Denny itu dibawa saya ke daerah Ciwidey. Naik motor, dibonceng gitu kan. Kebetulan saya juga bawa motor. Pinjam dari adik ipar tuh kan. Berangkat. Masuk sekitar jam 2-an siang ke daerah Ciwidey itu sendiri. Nah Ciwidey itu di perjalanan tuh memang tidak semulus yang dibayangkan. Kalau jalur ke Ciwidey sendiri sih memang bagus lah beraspal. Tapi begitu masuk ke satu wilayah yang memang kita tuju itu jalan juga agak bergelombang, batu ya kanan kiri seperti macam. Kurang bagus lah. Nyampe aja di sana. Tuh itu cuma rumahnya. Ya rumahnya sih udah bagus ya sebetulnya kan. Ketemu, Assalamualaikum. Denny yang itu ngetok pintu. Assalamualaikum 3 kali baru dibuka. Waalaikumsalam. Den. Jadi ternyata kenal. Sebut saja di sini ini adalah Abah Nana. Jadi perawakan Abah Nana sendiri ya memang sih disebut sepuh banget sih enggak lah. Ya kisaran usia 60-an. Kondisi badan sendiri masih tegap memang. Nah pas waktu saya ke sana tuh dia pakai ini kaos oblong begitu saja. Pakai celana pendek, warnanya warna hitam. Udah gitu suruh masuk aja. Masuk suruh duduk dulu. Nah saya berdua duduk, terus si abahnya masuk ke kamar. Kamar ganti pakaian. Pakaian hampir sama seperti saya pakai pakaian koko, cuma dia warnanya putih. Terus sarungnya juga putih, pakai peci hitam. Dari situ baru nanya, ada apa? Den, ini bah teman saya Agus. Kenapa gitu Gus? Bah maaf, saya minta tolong. Ini tuh adik saya lagi diuji apa? Ya kena musibah lah. Musibah gimana? Nggak nanya. Sakit. Ke dokter atuh kalau sakit mah. Da abah mah bukan dokter. Bukan kiai, bukan ustad mah. Enggak lebah mah. Namanya juga mencari syariat. Wasilah bah. Ya insya Allah kalau percaya mah katanya ke situ. Ya insya Allah bah. Yang terpenting saya mah minta tolong. Mudah-mudahan ini ngejodoh. Siapa namanya? Nita bah. Nita binti siapa? Disebutin Nita binti karena bapak juga sudah meninggal di 2023 disebutin aja binti Pulan. Sudah tunggu dulu bentar, masuk aja sahabat. Masuk ke kamar kurang lebih sekitar 30 menitan cuma pas saya di luar karena dia pakai hordeng di kamar sendiri itu aroma kemenyan itu menyengat terasa banget. Nah gak lama kemudian dia keluar aja lagi. Duduk. Gus, sabar ya. Ini ujian. Ujian gimana bah? Insya Allah. Ini ujian yang terpenting kamu, adik kamu, pokoknya keluarga besar kamu sendiri. Ini semoga Allah melindungi segala sesuatu. Untung kamu cepat kesini. Kalaupun misalkan tidak, wallahu a'lam bishawab. Ya saya kaget. Kalau tidak gimana? Gak usah dijelasin secara rinci. Syukur kamu datang ke sini. Mudah-mudahan saja wasilah dari Abah, kata Abah Nana, ini Allah mengijabah, Allah mengabulkan. Dikasihlah saya itu air, cuma dikasih air aja. Ini nanti bawa air. Terus gimana nih air ini? Ya diminumkan. Mudah-mudahan saja ada perubahan. Ya sudah bah, matur kesewun. Ya saya juga kan tidak pernah menyepelekan tenaga orang segala macam. Bah sampai salaman, matur kesewun, saya ngasih aja sesuatu. Tolong nanti ada perubahan ataupun tidak, tolong kasih tahu Abah. Insya Allah bah. Pamitan, nyampe ke rumah Denny, nganter dulu, nyampe ke rumah ada itu ya kisaran hampir maghrib lah Hampir maghrib,
Jadi nggak dilamakan, saya langsung minumkan. Diminumkan. Ya seperti itu Bang Aita. Setelah diminumkan, syariatnya air dari Abah Nana itu agak tenang adik saya tuh. Tapi yang nggak terduga yaitu tadi, hampir setiap jam 12 dia bangun lagi, melotot. Hampir ke situ, ya Allah kok kayak begini terus. Usaha mah udah kesana kemari, hampir putus asa sebetulnya tuh. Sampai adik ipar sendiri menegaskan, ya seperti ini Wak. Kita tuh udah berusaha kesana kemari. Cuma saya juga tetap penasaran, bagaimanapun juga adalah adik saya kandung sendiri harus sembuh. Saya kabarin ke si Abah besoknya. Bah, ya Gus. Air yang dari Abah sudah diminumkan, ya. Nah juga sebagian juga sudah dicampur untuk dimandikan. Cuma karena kondisi adik saya juga ya seperti itulah, jadi hanya diwaslap aja dicampur air hangat ke situ. Terus gimana? Awal sih ada perubahan, tapi malam seperti itu lagi. Jawabannya itu pun Masya Allah. Kok orang sampai iri dengki kok sampai sebegitunya kata si Abah via telepon. Udah gini aja, tolong jemput Abah. Insya Allah Abah akan menuntaskan permasalahan yang diderita oleh adik kamu dan kamu sendiri. Jemput Abah. Siap Bah, insya Allah Bah. Jadi nggak pakai pikir lagi, saya tuh kan nggak menghubungi Denny lagi, saya langsung berangkat. Kalau sudah tahu sih alamatnya. Ke Ciwidey, perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam. Jam 9 berangkat, jadi jam 10, setengah 11 nyampe ke sana. Abah siap-siap, jam 11 aja langsung. Abah bawa tas hitam tuh, kotak yang kecil tuh, bawa aja. Sampai rumah gitu kan, hampir udah lewat zuhur ke situ kan, pada asar baru dikerjain. Dilihat sama Abah. Kasihan banget ya orang. Orang kok iri dengki sampai sebegininya. Nah terus gimana Bah, ini Bah minta tolong. Udah gini aja, ini bukan ilmu sembarangan ini. Bukan ilmu sembarangan. Kalaupun Agus yang menanganin, ya maaf, bukan Abah Nana menyepelekan kadar keilmuan kamu akan tumbang. Siapapun akan tumbang. Ini disebutnya kalau bahasa Sunda itu warjit ini. Akan menumbalkan, akan mengorbankan demi apa? Kesuksesan orang lain. Sampai segitunya. Terus apa yang harus siapkan udah. Jadi disiapin aja Mang Ai. Suruh beli kembang 7 macam. Ada kembang mawarnya, kembang belati segala macam. Ya dari rumah itu ke pasar nggak terlalu jauh lah Mang Ai. Terus saya juga air 7 warna atau 7 rasa, dari mulai kopi manis, kopi pahit, kopi susu, teh manis, teh pahit segala macam sampai kopi air putih. Terus saya juga degan kelapa. Degan kelapanya mintanya 2. Airnya itu yang satu dipisah, kalau yang satu dilubangin terus kasih telur di atasnya tuh, dilubangin kasih telur. Siapin aja kain. Terus dia bakar dupa. Jadi sudah bekal ternyata kan. Bakar dupa ke situ. Pas udah bakar dupa seperti itu. Adik saya dibangunkan dari tempat tidur pembaringan teh, didudukin. Gini aja saya. Wallahu alam, Abah Nana itu membacakan mantra atau apalah, nggak paham saya. Setelah selesai terus si dupa atau kemenyan itu yang ada di anglo tuh digini-giniin ke kepala tuh sampai ke mulutnya, ke muka tuh. Udah gitu bangun langsung nunjukin nih, kamu siapa, kamu jangan ikut campur urusan saya. Sampai melotot. Nggak lama kemudian si Abah Nana lagi megang pendupa tadi gitu kan, itu tangannya langsung digini, dupa sampai pada berjatuhan, kemenyan itu tuh kan, Masya Allah. Yo.
dipegang aja. Ngamuk sih makanya. Dipegang adik ipar saya, notabene sebagai suaminya, terus saya megang. Itu sampai kewalahan saya sendiri. Dan jadi korbannya saya sendiri. Ini sampai kejeduk ini. Gigi saya tuh ke lantai itu. Sampai lepas ya ini. Ke situ ini punya cerita jadinya seperti ini tuh kan. Udah selesai kayak gitu atau masih ngamuk berontak, dipegangin. Terus dipegang ini jempol kakinya tuh. Dipegang ke jempol kaki, menjerit baru. Ampun saya, ampun saya. Keluar kamu. Maksudnya apa? Gitu. Teriak-teriak ampun-ampunan. Nah selesai, alhamdulillah. Yang tadinya berontak, wah sampai bahasanya begitu, kita juga sebagai lelaki boleh dikatakan saya masih kuat gitu kan megang mah. Adik saya sendiri kurus gitu, itu sampai mental makanya. Nah selesai, telapak aja pingsan. Gus, ini siapa suaminya Kang Ade, sok ini di kembang yang dikasih air itu ditaburin naik ke sini, diwaslap. Terus dikasih minum aja, mulai duduk tenang. Jadi adik saya sendiri seperti nggak pernah merasakan apa yang terjadi itu. Ujung-ujungnya nangis dia teh, nangis. Ya. Kenapa kok sampai sebegininya? Diam dia nggak jawab. Barulah si adik yang jelasin. Ya, nggak tahu nih ujian tuh seperti ini. Coba diceritakan, apa sebetulnya kok bisa menimpa seperti ini? Ceritalah baru. Adik ipar saya menceritakan, jadi begini Mbah Nana, Wa, ya ke saya manggil Wa. Saya sendiri kan ini dapat warisan dari orang tua sendiri. Kalau bapak udah meninggal, ini dari ibu. Kalau ibu masih ada, nah warisan dibagikan. Nah kita ambillah salah satu perumahan. Jadi bukan ambil langsung perumahan yang sudah jadi, beli tanah. Ya kurang lebih sekitar hampir 500 meter persegi, cukup besar lah. Dibangun lah. Di situ bangun kolam ikan. Ya tujuannya maklum di daerah Kabupaten Bandung itu di daerah selatan kan biasa orang kan suka pada mancing. Dibikinlah kolam mancing gitu makanya. Ada ikan lele, ada ikan emas. Lumayan katanya kan. Nah di samping itu juga dia usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan dari mulai sediain kopi, Indomie, ya nambah-nambah kelontongan, sabur segala macam gitu kan. Sambil warga maklumlah di daerah perumahan. Berjalan bagus makanya. Berjalan tuh. Yang awal cerita itu dia nyampaikan omset yang biasanya katakanlah awal itu 200.000 naik 500 sampai kisaran pernah nyampe 1 jutaan. Dari mana ini hasil dari ini tuh? Ya itu tadi karena ada yang mancing terutama kalau sudah Sabtu dan Minggu. Apalagi kalau sudah ada galatama katanya ke situ kan. Galatama ada yang lomba kalau misalkan nanti yang di kilo sekian kilo yang paling banyak ya itulah yang dapat katanya ke situ. Terus juga suka ada dikasih pita katanya si ikan tuh. Nah kalaupun yang dapatnya pita itu dapat door prize-nya. Terus uangnya dari mana? Biasa ada sponsor katanya. Ada yang bisa dapat motor segala macam lah. Paling yang kecil ya barang-barang seperti Magicom segala macam seperti itu tuh. Berjalan kurang lebih ya hampir 2 tahunan lah membangun usaha tersebut. Bangun usaha tersebut 2 tahun. Omset namanya ngerintis usaha 1 bulan pertama kisaran 5 jutaan bersih ini makanya bersih 5 juta tuh. Terusan juga naik sampai 15 sampai pernah nembus angka selama 3 tahun ini ya kita gak munafik lah ke situ. Adik ipar ceritakan teh sampai 30 jutaan. Ya lumayan lah bahasanya betul. Dari motor yang tadinya kredit bisa beli cash segala macam. Mobil juga sih nggak terlalu bagus-bagus banget lah. Yang penting mah bisa untuk belanja katanya ke situ kan. Dari usaha yang sudah mulai bangkit maju ke situ tuh. Namanya juga di komplek perumahan. Banyak toko-toko yang lainnya lagi. Ya hal yang dianggap yang hal biasa lah kalau di perumahan ke situ kan.
Cuma yang ini ada salah satu tetangganya ternyata. Jaraknya berapa meter? Kurang lebih sekitar ya 500 meteran. Orang dari Jawa Timur makanya. Jadi kalau mau dipanggil itu cak-cak di situ aja. Harga di sini nih. Kopi di tempat adik saya kalau yang sudah diseduh sendiri dijualnya harga 4.000. Karena ya itu tadi buat yang mancing sih. Nunggunya lama kan. Indomie kalau pakai telur ya 9.000 ke situ. Kalau nggak pakai telur ya 7.000 ke situ kan. Ternyata yang cak, yang disebutnya cak itu panggilannya, kopi dia yang diseduh itu jualnya berapa? 2.500. Indomie yang pakai telur yang di tempat saya 9.000, di tempat adik saya itu dia jual sampai 7.500. Lama-lama banting harga ya. Banding harga. Boleh usaha tapi ya jangan sebegitulah. Nah otomatis orang yang biasa mancing tuh kan banyak yang komplain ceritanya tuh mahal pisan sih ngopi padahal kan lumayan dari ikan juga segala macem. Nah dari situ belanja kopinya itu ujung-ujungnya ke tempat yang si Cak tadi, Cak Gatot lah kalau dulu itu beli ke situ pada Barakel. Ya ujung-ujungnya kan apa yang terjadi? Ya adik saya namanya perempuan gitu kan. Aduh itu gimana tuh? Saya mah di sini sebagai asli warga sini, ya, maksudnya teh orang Sunda bahasa nama itu kan. Kalau dia mah pendatang dari Jawa Timur, kok malah ngerusak ke arah situ tuh kan. Udah kata adik ipar saya teh, udah biarin lah namanya usaha. Rezeki mah nggak bakal kemana. Iya tapi kan ini kenyataannya seperti ini. Pelanggan yang biasanya pada beli di sini kok pada lari ke sana. Udah gak usah diributin. Jadi tanpa sepengetahuan suaminya, notabene sebagai adik ipar, adik saya itu ngontrol ceritanya. Ketemu sama istrinya. Mbak, sampean itu kalau dagang lihat-lihat dong. Jangan ngancurin. Maksudnya ngancurin gimana? Teknita ke adik saya tuh. Iya. Saya kan jualan Indomie, kopi dan yang lain sebagainya. Kalau harga itu sendiri ya mbok tolonglah katanya. Yang normal-normal aja, yang umum saja. Ya itu kan hak saya katanya. Betul kalau itu, tapi kan setidaknya ini kan menghancurkan usaha saya sendiri. Terjadilah perselisihan. Ribut ceritanya. Laporan. Nah dari situ mulai 1 minggu setelah kejadian ributnya adik saya dengan istrinya Cak Gatot sendiri mulai timbul kejanggalan. Banyak hal-hal yang di luar nalar. Sering ngamuk, ngoceh, bahkan kalau malam teriak-teriak. Bahkan yang diceritakan adik ipar itu melihat dengan mata kepala sendiri. Ada satu sosok makhluk hitam legam berbulu. Matanya sendiri itu kemerahan, seakan mau itu mungkin adik saya karena saking emosinya kena ternyata. Jadi ternyata seperti itu sosok genderuwo boleh dikatakan bahkan yang akan mencek. Makanya kalaupun melihat suaminya itu selalu kamu mau boleh dikatakan ya mau membantai saya, mau nyawa saya, kamu jahat, termasuk ke saya juga. Padahal saya kan boleh dikatakan ya namanya sudah berkeluarga masing-masing, makanya ke situ tuh kan jarang-jarang lah komunikasi itu. Paling kalau kita Idul Fitri baru kita pada kumpul keluarga besar tuh, karena sudah punya tanggung jawab masing-masing ke arah situ tuh. Bercerita panjang lebar di depan Abah Nana baru terdiam. Paham kalau begitu. Dah, gini aja. Abah nanti akan berikan sesuatu. Tolong nanti ditanam. Cuma Abah memang ini Abah nggak bawa dulu. Paling besoknya aja. Ya sudah Abah. Terima kasih banyak.
Nah, Abah Nana diantar sama saya sendiri. Besoknya aja dijemput baru. Jadi Abah Nana ini bawa sesuatu kotak hitam. Ya ukuran masih kurang lebih sekitar 10 sentian lah, 10 kali 15 senti makanya. Warna kotak hitam dari kayu tuh. Dibuka aja dari kain tuh. Nih katanya. Begitu dibuka, dikeluarkan. Ternyata paku wesi kuning. 3 makanya. Kok apa sih ini Ban? Jadi gini, Nak Agus ya, terus saya juga Nak Dek ke adik ipar tuh. Ini ada yang jahat, ada yang naburin sesuatu. Pengen tahu kamu? Ya iyalah Bah. Saya pengen tahu dan pengen netral. Biar adik saya sehat, pulih seperti sedia kala, usahanya pun bisa aktif seperti biasa. Nanti malam kamu buktikan sendiri, lihat dengan mata kamu sendiri. Di ritual lah, hampir sama. Coba kalaupun waktu awal itu ada kembang 7 rupa sendiri dimasukin ke ember buat mandi, tapi ini enggak. Dia bakar kemenyan saja, cuma pakai minyak, nggak tahu minyak apa kayak minyak apa itu tuh, minyak zaitun kayak begituan makanya. Bakar di lorong. Kebetulan adik saya itu kan rumahnya kotak seperti gini, di depan rumah, di sebelahnya itu kolam ke situ. Ditelusurin sambil minyak ditabur ke situ. Enggak lah, kemudian tuh ada satu tuh kayak meledak dari tanah tuh. Tuh. Coba lihat. Dilihat sama saya, dibongkar, ternyata ada kresek warna hitam makanya. Bawa ke sini. Dibawa, yuk masuk ke dalam. Udah ke dalam, dibuka. Jadi si kantong kreseknya sendiri ini sudah diikat bulat seperti ini. Diikatnya bukan pakai kain, bukan, tapi pakai tetap kain kreseknya sendiri. Setelah dilihat, dibuka, ambil piring beling warna putih itu, dibuka. Itu ternyata tanah makanya. Tanah. Dari hasil deteksi Abah Nana, ternyata tanah ini adalah tanah kuburan. Inilah Gus ya, buat Kang Ade sendiri sebagai suaminya, Abah harus jelaskan segala sesuatu. Ini adalah satu media seseorang yang ingin menghancurkan usaha persaingan bisnis tadi. Yang menjadi korban itu adalah adik kamu yang dijadikan target. Kalaupun misalkan tidak tertolong, syariat dari Abah sendiri, hak semua dari Allah, habislah, tamat riwayat adik kamu. Maksudnya gimana? Ya bablas nyawanya. Dibawa oleh sosok genderuwo tadi, notabene sebagai pemujanya si Cak tadi atau Cak Gatot. Inilah, itu dijelaskan di genre itu makanya. Itu adik ipar saya sampai ngamuk Maer. Bahasanya sendiri, ya namanya orang sudah emosi. Waduh, kalau begini kurang ajar ini. Sudah mau menghancurkan usaha, mau juga mengorbankan istri saya. Saya harus perhitungan kalau begini. Saya harus obrak-abrik. Kalau perlu saya nyawanya saya ambil lagi. Itu kan emosi. Tapi Abah Nana nyampaikan, dan saya juga tersadar juga Bang Ai, apa yang dilontarkan oleh adik ipar. Sabar. Masalah ini kalaupun secara hukum ini kita sulit dibuktikan. Sulit dibuktikan bagaimana Bah? Ini kan sudah jelas ada
ada buktinya. Kan barang bukti tadi kan ada kresek warna hitam, kata Abah sendiri ini adalah tanah kuburan yang untuk menghancurkan. Betul. Tapi ini tidak bisa dijadikan satu delik pengaduan. Loh, ini kan sudah jelas, Bah. Adik saya sendiri yang sakit. Sudah ada korbannya. Jadi ada saksi, ada korban, dan juga ada alat bukti ya ini. Betul kalau ke arah situ, Bah. Tapi ini kan dunia mistis. Tidak ada peraturan perundangan kalau kita bikin delik aduan seperti ini. Kalaupun misalkan kita berontak, lakukan hal-hal yang di luar nalar kita, menyalahi hukum, kamu yang kena. Terus bagaimana, Bah, kalau gini solusinya? Keilmuan seperti ini harus dibalas juga dengan keilmuan lagi. Maksudnya apa? Ya sudah, kita tidak usah membalas dengan supaya dianya hancur, gak usah. Yang terpenting masalah ini sudah selesai. Wasilah dari Abah, kita bareng-bareng saja berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Orang yang telah iri, dengki, jahil, kaniaya sendiri diberikan satu kesadaran supaya insaf apa yang dia lakukan sendiri itu salah. Kamu yang menjadikan satu korban, terima saja. Dibilang gitu sama Bah Nana, nggak semudah begitu, makanya adik ipar saya tuh ngamuk-ngamuk, wah nggak bisa, Bah, nggak bisa kalau beginian. Udah istighfar aja, istighfar sampai dilus adik ipar saya. Saya pun ya sebagai kakak sempat terpancing emosi, masya Allah adik saya sampai dibikin seperti ini. Padahal kami sekeluarga tidak pernah iri dengki siapapun ke arah situ. Hanya kami pun bersadar. Ya sudah, Bah, tolong masalah ini wasilah dari Abah, hakikat sebuah dari Allah. Insya Allah kami sekeluarga ikhlas menerimanya. Nanti dalam kurun waktu entah 1 minggu, entah 1 bulan ataupun 3 bulan, nanti kamu akan lihat dengan mata kamu sendiri seperti apa. Udah dijelaskan. Nah, karena malam, jadi Abah Nana juga istirahat. Alhamdulillah setelah Abah Nana istirahat di situ tuh keadaan tenang, Mang Ai. Adik saya yang biasanya berontak, malam teriak-teriak, menjerit, nangis, wah gitu mulai normal. Besok paginya setelah mandi, sarapan segala macam, diantar aja saya, diantar ke rumahnya lagi ke daerah Ciwidey itu. Sampai saya nggak lupa, Bah, terima kasih banyak, Bah, atas segala bantuannya. Nah terusan juga Abah kan ngasih ini paku besi kuning yang Abah sudah tanam. Iya, jadi ditanamnya besi kuning itu satu di rumah Mang Ai di depan pintu, terus juga di kolam, sama di tempat warung usaha saya, adik saya tuh Mang Ai. Itu ke situ. Fungsinya apa? Ya ini sebagai tolak bala. Ini merupakan satu ajimat. Ajimat sendiri memang secara syariat itu karena notabene kita adalah untuk menyelamatkan dari hal-hal yang sifatnya dolim, insya Allah ini tidak ada hal kemusyrikan menurut Abah Nana. Ya sudah, Bah, terima kasih banyak. Berapa, Bah, itu? Abah mah ikhlas katanya. Jangan begitu, Bah, ya kita juga ngerti sendiri lah, Bang Ai, ke situ kan. Karena paku wesi kuning sendiri ya lumayan sebetulnya harganya gitu kan. Kurang lebih hampir 10 sentian lah. Ya kita kasih lah secukupnya lah, sewajarnya menurut ukuran saya itu kasih. Jadi makasih. Tolong nanti kalau terjadi apa-apa kasih kabar ke saya. Ya insya Allah, Bah. Pulang aja. Alhamdulillah, Mang Ai. Wasilah syariatnya dari Abah Nana, hakikat semua dari Allah. Adik saya itu mulai sedikit ada perubahan. Tapi apa yang terjadi, Mang Ai? Kurang lebih sekitar hampir 1 minggu saja mendampingin adik ipar, juga adik saya sendiri yang telah didolimi oleh tetangganya sendiri, mulai ada perubahan. Tapi apa yang terjadi, Mang Ai? Selama saya di sana, hal-hal yang aneh itu masih ada biasa.
Dagdug bunyi, pintu beledug. Terus juga kolam ikan tuh kadang mendadak pada mati. Pikir saya tuh ada yang mortas atau gimana sih gitu. Gak taunya seperti itu. Tapi lama kesini alhamdulillah sudah mulai ada perubahan dan kondisi rumah tangga serta adik saya pun ini mulai ada kesembuhan. Saya pun sebagai kakak ya merasa lega tentunya dan saya pamitan pulang aja lagi ke Cirebon ya, kurang lebih ya seperti itu Mak Ai. Jadi nggak dibalikin Mbak ya? Jadi sebagai manusia biasa tadinya kan kita pengen membalas Mak Ai, pengen ditumbangkan lagi, tapi kata Abah Nana nggak usah dibalas, nanti Allah yang akan membalas. Ternyata Mak Ai, apa yang disampaikan oleh Abah Nana itu kurun waktu bisa ke 1 minggu, 2 minggu, ternyata itu 2 bulan kemudian Mak Ai, Cak Gatot sendiri itu sakit-sakitan, istrinya tuh hampir sama seperti yang menimpa adik saya sendiri, teriak-teriak segala macam. Ya karena apa yang tadi saya sampaikan, siapa yang menanam dia pasti akan menuai, dialah yang menerima dampaknya. Siapa yang menebar angin pasti akan menuai badai. Dia tidak tertolong Mak Ai. Jadi Cak Gatot itu adalah seorang pendatang, dia membangun rumah di situ, usaha sampai Islam tega mengorbankan bukan hanya tetangganya, termasuk pernah keluarga. Jadi adiknya sendiri itu pernah dijadikan korban. Saya tahu dari mana? Ya dari tetangga sebelahnya. Itu ke situ. Sampai meninggal istrinya pun. Itu yang terjadi. Sekarang masih ada warungnya Mbak? Jadi warungnya sendiri pasca itu karena ya yang namanya apa itu kejahatan Mak Ai ya. Dia juga istrinya meninggal, terus Cak Gatot sendiri sering sakit-sakitan segala macam. Warung yang tadinya lengkap lama-lama kurun waktu gak lama sih, sekitar hampir 2 bulanan itu kukut begitu saja Mak Ai. Gak ada orang yang pada beli segala macam Mak Ai itu. Sampai singkat cerita rumah itu dijual, wallahu alam ini. Saya dapat kabar dari adik saya, ini entah pergi ke kampung sendiri atau bagaimana. Jadi sekarang ini sudah dijual Mak Ai. Dijual ke yang lain. Udah gak ada saingan lagi ya? Alhamdulillah usaha adik saya normal, tidak ada saingan yang boleh dikatakan yang terlalu ekstrim banget. Boleh bersaing dalam satu usaha, tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya di luar nalar kita. Melakukan hal yang sifatnya magic segala macam, apalagi pakai tanah-tanah kuburan seperti itu. Itu ke situ Mak Ai. Karena kita hidup di dunia kan bukan hanya sekarang saja ya. Kelak akan dipanggil kita dan kita pun harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita tanam di dunia ini sendiri Mak Ai. Saran Mbah untuk Sobat MM barangkali kasusnya mirip gitu Pak ya. Jadi untuk Sobat Malam Mencekam dimanapun berada, berusahalah kita, kalaupun persaingan usaha sah-sah saja ya. Tapi dengan boleh dikatakan jangan memakai hal-hal yang sifatnya magic untuk menghancurkan demi harta yang boleh dikatakan secara instan. Tega mengorbankan seseorang, itu ke situ. Jauhi dan hindari hal-hal yang sifatnya iri, dengki, jahil kaniaya. Perbanyaklah kita bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Mak Ai. Ya, pas nih di bulan Ramadan Mbak ya. Betul Mak Ai. Minta tobatnya juga gitu ya. Baik Abah, makasih, mudah-mudahan sehat selalu. Amin Mak Ai. Saudaranya juga siapa namanya tadi? Nita, Mbak Nita ya, samaran ya. Iya. Semoga bisa bangkit cepat Amin. ya. Amin. Sobat Malam Mencekam, demikian kisah terbaru dari Abah Agus. Kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.